Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan peneliti dimanapun berada. Pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan unggahan laporan kemajuan kita yang sudah tuntas tadi malam sesuai deadline 30 September 2024. Ada beberapa poin penting yang sepertinya perlu kita ketahui bersama, sehingga apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Video ini dibuat untuk menjadi pengingat bagi para peneliti yang telah melakukan isian pada tahap ini, dan sekaligus menjadi informasi bagi peneliti-peneliti lain yang mungkin pada tahun ini belum mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hibah penelitian dari Dikti. Untuk keperluan edukasi tersebut, kami sempat membuat rekaman layar pada tampilan website bima.kemdikbud.go.id. Untuk menggunakan layanan ini kita harus terdaftar, memiliki NIDN, artinya kita terdaftar sebagai dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Setelah login dan masuk ke sistem, ada beberapa menu yang tersedia, baik untuk penelitian, pengabdian masyarakat, program Kosa Bangsa, prototipe, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Karena pada sesi ini kita akan membahas laporan kemajuan penelitian, kita akan masuk ke menu penelitian. Di menu penelitian ini ada usulan baru, ada minat katalis, perbaikan usulan bagi teman-teman yang hibahnya diterima, itu ada masa kita merevisi proposal dan RAB menggunakan menu ini. Kemudian ada menu laporan kemajuan yang hari ini kita akan lihat tampilannya seperti apa. Ada laporan akhir. Di bagian ini juga ada submenu untuk catatan harian yang kita gunakan untuk melaporkan setiap kegiatan catatan harian penelitian kita masing-masing. Di menu ini juga ada program BIMTEK bagi yang berminat mengikuti. Setelah kita klik laporan kemajuan, ada informasi tentang penelitian kita. Laporan kemajuannya sudah diunggah atau belum. Jika kita mendapatkan judul lebih dari satu pada tahun yang sama, dia akan muncul semuanya di situ. Jadi kalau satu, dia akan muncul satu, kalau dua, dan seterusnya. Kemudian di bawah setiap judul dan skim itu ada keterangan laporan kemajuan kita sudah diunggah atau belum. Jika sudah diunggah, dia berwarna hijau di bagian bawah setiap skim yang diikuti. Misalnya di akun ini ada yang sudah diunggah, ada juga yang belum diunggah. Di halaman ini ada tombol aksi. Kita bisa menuju ke tombol aksi jika ingin melakukan pengisian baru atau mengecek kembali yang sudah kita unggah sebelumnya di sistem. Untuk diketahui bahwa meskipun pada salah satu judul yang statusnya sudah diunggah tadi, ada juga peluang dia berubah kembali menjadi draft jika ada kekeliruan atau kekurangan tahapan dalam pengisian. Setelah kita klik tombol aksi itu, ada keterangan laporan kemajuan dan beberapa bagian yang harus diisi. Ada muncul identitas judul, jenis skim, penelitian kita itu pada skim apa, dan keterangan tahunnya. Jadi misalnya ini penelitian tahun pertama tim kami pada skim penelitian fundamental reguler.
Ada bagian ringkasan yang harus diisi dengan singkat, padat, dan jelas, yang menjelaskan minimal latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode kita, termasuk luaran yang ditargetkan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tahun pelaksanaan yang akan kita laporkan. Di bagian bawahnya tuh ada keyword yang dapat diisi maksimal dengan 5 kata kunci. Kita disarankan menggunakan tanda baca titik koma sebagai pemisah. Jadi kalau misalnya ada beberapa kata kunci, jadi setiap kata atau frase kita akan pisahkan dengan titik koma, spasi, kita buat kata kunci kedua, titik koma, ketiga, dan seterusnya. Sebagai informasi, kita baru bisa mengunggah laporan kemajuan yang sudah dibuat sebelumnya jika isian-isian ini sudah dilakukan. Jika misalnya kita belum buat laporan kemajuan, kita bisa download dulu template laporan kemajuan yang sudah disiapkan di sistem, karena kita tidak diizinkan membuat template sendiri-sendiri. Kita mengikuti template yang sudah disiapkan. Karena kami sudah mengisi sebelumnya, nanti kalau misalnya teman-teman yang baru mengisi, nanti setelah tuntas nanti diunggahnya di bagian ini. Di halaman ini juga ada kolom untuk isian luaran wajib yang kita janjikan di proposal. Kita harus mengunggah dan memilih statusnya saat ini, apa masih draft, kemudian apa sudah disubmit, mungkin sudah accepted, atau mungkin juga sudah ada di antara kita yang luarannya publish atau terbit. Ada beberapa isian lanjutan nanti sesuai pilihan kita pada status luaran kita masing-masing. Jadi kalau dia bentuknya draft saja, nanti isiannya lebih sederhana karena satu menu unggah saja. Jadi yang statusnya di atasnya submit, accepted, atau yang sudah terbit, itu ada beberapa isian lain, termasuk nama jurnal, indeksasi, dan seterusnya. Setelah semua diisi sesuai permintaan di sistem itu sudah kita unggah, baru kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kalau ada bagian yang belum diisi, kita tidak bisa lanjut dulu tadi. Di tahap selanjutnya itu ada isian SPTB. Nah, SPTB ini kita bisa mengisi langsung di sistem dengan kita klik form SPTB. Nanti ada isian-isian, ada nomor kontrak, ada beberapa isian yang lain, termasuk kota dan tanggal pengisiannya. Kita akan mengisi deskripsi untuk setiap bagian, misalnya untuk bahan kita sudah gunakan untuk apa saja, pengumpulan data kita gunakan untuk apa saja, analisis data, sewa peralatan jika ada, pelaporan, dan luaran wajib. Itu nanti kita isi sesuai kolom masing-masing karena disiapkan untuk setiap komponen ini ada kolom tersendiri. Jangan lupa diisi nominal dana untuk setiap bagian tadi. Bisa sama dengan rencana yang kita buat sebelumnya, jika memang begitu adanya. Terakhir, jangan lupa disimpan, kemudian dicetak. Setelah dicetak, nanti ada muncul file, kita bisa download, kita print di atas materai. Setelah itu kita baru tanda tangan. Di tanda tangan kita di atas materai yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah ditanda tangan di atas materai, jangan lupa diunggah kembali ke sistem. Jadi karena kalaupun sudah kita isi, kalau belum diselesaikan hingga tahap ini, maka status laporan kemajuan kita masih draft. Kita harus unggah kembali ke sistem.
setelah semua diunggah, di bagian akhir itu ada tombol klik selesai. Nah, setelah ini kita klik selesai, barulah proses laporan kemajuan kita itu tuntas dan kita bisa kembali ke halaman awal. Di halaman awal itu nanti akan muncul status bahwa laporan kemajuan kita sudah diunggah, sudah selesai. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi informasi sekaligus ilmu bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita gunakan sebagai informasi untuk hibah-hibah kita berikutnya. Kemudian kita saling doakan mudah-mudahan penelitian kita tahun ini lancar dan berpeluang diteruskan pendanaannya untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.